Shalom, selamat hari Minggu untuk anak-anak yang Amang kasihi. Ya, pada hari Minggu ini, ya, firman Tuhan yang akan menjadi renungan untuk kita. Khotbah pada hari Minggu ini itu terambil dari kitab Matius. Matius pasal 3, ayatnya yang ke-13 hingga ayat yang ke-17. Sekali lagi, Amang ulangi. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Demikian firman Tuhan. Yesus dibaptis Yohanes. Pada waktu itu, Yesus datang dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes Pembaptis, pada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Namun Yohanes mencoba mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, tetapi engkau yang datang kepadaku." Jawab Yesus kepadanya, "Biarkanlah hal itu terjadi sekarang, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah turun seperti burung merpati dan hinggap di atasnya. Terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan." Demikian firman Tuhan. Jadi tadi kita sudah membaca cerita tentang Yesus yang dibaptis oleh Yohanes. Jadi pasti anak-anak pada bingung nih, Amang, apa ya arti dibaptis itu? Arti dibaptis itu adalah yaitu tanda seseorang menjadi milik Yesus, ya. Tanda kita sebagai orang percaya sudah menjadi milik Yesus. Itu artinya. Yang pertama. Yang kedua, artinya yaitu dibaptis itu artinya pembersihan dari dosa-dosa kita. Ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita mati dan bangkit bersama Yesus. Dan yang terakhir, atau yang keempat, adalah dibaptis itu adalah perintah langsung dari Yesus, yang dimana di dalam kitab Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, Matius 28 ayat 19, yaitu baptislah orang percaya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya. Matius 28 ayat 19. Ya. Jadi itulah artinya dibaptis, anak-anak. Kemudian, ya, apa inti makna dari khotbah kita pada hari ini, Amang? Inti atau makna dari khotbah kita pada hari ini yaitu teladan kerendahan hati Yesus saat dibaptis dan pengakuan Allah Bapa terhadap anaknya, ya. Jadi sekali lagi intinya itu teladan kerendahan hati Yesus saat dibaptis dan pengakuan kasih Allah Bapa kepadanya, ya. Jadi kita harus meneladani Tuhan Yesus, ya, yang penuh dengan kerendahan hati, ya, yang penuh dengan kerendahan hati, bahkan ketika dia datang kepada Yohanes Pembaptis tadi, dia mengatakan bahwa kita harus menggenapkan seluruh rencana Allah, ya. Artinya dia patuh dan taat kepada rencana Allah yang sudah dinyatakan kepadanya, yang akan dinyatakan kepadanya. Nah, kemudian poin-poin utamanya apa saja, Mang? Nah, ini dia poin-poin utamanya. Yang pertama, Yesus menolak untuk sombong, ya. Tadi ayat 13 sampai 14. Ya.
Pada waktu itu Yesus datang dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Namun Yohanes mencoba mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, tetapi engkau yang datang kepadaku." Ya, artinya Yesus menolak untuk sombong. Artinya di sini ya Tuhan Yesus itu menunjukkan kerendahan hatinya. Dia tidak meninggi, dia tidak sombong, dia tidak tinggi diri, tapi dia menunjukkan kerendahan hatinya. Dia datang kepada Yohanes dan mengatakan bahwa seluruh rencana Allah harus digenapkan. Begitu juga ya pada kita juga anak-anak sekolah minggu ya, ditekankan melalui poin yang pertama ini bahwa kita jangan sombong, kita jangan tinggi hati ya. Tuhan tidak suka pada orang yang tinggi hati. Tuhan suka pada orang-orang rendah hati dan yang senantiasa melakukan kehendaknya dan melakukan firman-Nya dalam kehidupannya, dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua yaitu taat melakukan kehendak Tuhan. Ya, ayat 15 ya. Jawab Yesus kepadanya, "Biarkanlah hal itu terjadi sekarang, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Yohanes pun menurutinya ya. Ayat 15. Jadi di sini tadi dikatakan bahwa kita juga harus taat melakukan kehendak Tuhan, sama seperti Tuhan Yesus ya. Sama seperti Tuhan Yesus nih adik-adik ya. Yang tadi sudah kita baca, dia mengatakan, biarlah kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Biarlah segala yang tertulis dari Allah mengenai aku bisa terjadi. Ya. Artinya juga ya, kita juga ditekankan untuk harus selalu taat nih adik-adik kepada kehendak Tuhan. Ya. Contoh, ya kita juga harus taat kepada orang tua kita, taat kepada orang-orang yang menasihati kita ya. Contohnya orang tua lah dulu, taat kepada orang tua. Jika ada orang tua yang menyuruh kita misalnya, Dimas ayo cuci piring, contoh ya, Dimas cuci piringnya ya, dan si Dimas harus menjawab, ya ma, iya ma, siap ya. Contoh yang kedua ya, kamu disuruh misalnya, ayo belajar Kevin. Kemudian ya kita harus patuh dan harus taat ya. Contohnya ya seperti itu ya, sehingga apa? Sehingga Tuhan akan memberkati orang-orang yang senantiasa taat kepadanya dan kepada perintahnya ya. Karena Tuhan itu ya sangat menyukai anak-anak yang taat, sama seperti Tuhan Yesus yang tadi sudah kita baca di dalam perikop ini. Dia taat melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupannya ya, sehingga Tuhan senang dan memberkatinya senantiasa. Kemudian ya, maka kita harus melakukan kehendak Tuhan juga dalam kehidupan kita sehari-hari dan harus selalu senantiasa taat di dalam melakukan kebenarannya, kebenaran firman-Nya. Kemudian yang ketiga, Roh Kudus menemani Yesus ya. Roh Kudus menemani Yesus. Ayat 16. Sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah turun seperti burung merpati dan hinggap di atasnya. Artinya di sini Roh Kudus menemani Yesus. Nah, sama seperti Tuhan Yesus yang setelah dibaptis ya, setelah keluar dari air sungai Yordan, dia sudah dibaptis dan Roh Kudus turun ke atasnya seperti burung merpati ya. Roh Kudus turun bersama dengannya. Roh Kudus turun bersama dengan Yesus ya. Roh Kudus itu turun ke atas Yesus dan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus ya. Artinya apa? Roh Kudus senantiasa menyertai dan melindunginya ya. Melindunginya selama pelayanannya dan memberkatinya ya. Dan kita juga dimintakan di sini, mintalah Roh Kudus itu kepada Tuhan agar apa?
agar Roh Kudus itu senantiasa menyertai dan melindungi kita, anak-anaknya, dan menjauhkan kita dari segala mara bahaya. Ya, biarlah kiranya Roh Kudus itu juga yang senantiasa memberkati kita dan mengajari kita bagaimana caranya menjadi orang yang dicintai Tuhan dan juga orang yang disayangi Tuhan. Kemudian yang terakhir, yaitu yang keempat, kita adalah anak-anak yang dikasihi Yesus. Ya, ayat 17, terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan. Nah, setelah Tuhan Yesus selesai dibaptis tadi, dan setelah Roh Kudus turun ke atas dirinya, ya, dalam rupa burung merpati, ya, terdengarlah suara Allah dari surganya, adik-adik. Ya, inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan. Artinya Tuhan sangat suka, Tuhan sangat menyayangi Yesus, ya, sehingga dia pun mengatakan, inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan. Artinya, ya, Tuhan akan senantiasa memberkatinya nantinya di dalam setiap pelayanannya. Begitu juga dengan kita, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita juga adalah anak yang dikasihi Yesus, ya. Kita adalah anak yang dikasihinya. Sehingga apa? Sehingga kita tidak perlu takut lagi, sehingga kita tidak perlu cemas lagi. Karena apa? Karena kita sudah diberikan Roh Kudus oleh Tuhan. Kita sudah diberikan berkat terindah oleh Tuhan, yaitu dengan cara dosa kita sudah diampuni, ya, oleh Tuhan Yesus dengan kematiannya di kayu salib. Dia sudah memperdamaikan kita. Dia sudah membuat kita menjadi anak-anak kesayangannya, sehingga kita tidak perlu takut lagi, ya. Jadi, ya, di poin terakhir ini adalah kita adalah anak yang dikasihi Yesus, ya. Jadi sekali lagi, marilah kita menjadi seperti Tuhan Yesus yang dalam cerita ini, ya. Dia taat kepada kehendak Bapa, dia taat kepada kehendak Allah, ya. Sehingga apa? Sehingga nantinya akan terjadi, ya, penggenapan rencana keselamatan itu untuk kita semua, ya. Penggenapan rencana keselamatan itu nantinya pasti terjadi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, ya, yang pada nantinya dia mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga, dan kemudian dia naik ke surga, ya. Dan begitulah ceritanya, ya. Jadi di sini sekali lagi Hama mau menekankan, kita harus mau menjadi anak-anak yang taat, sehingga apa? Sehingga Tuhan akan memakai kita, ya, menjadi alatnya, menjadi alat untuk memberitakan firman-Nya. Tapi bagaimana kita bisa memberitakan firman Allah meskipun kita masih kecil, ya? Bisa melalui sikap dan perbuatan kita dan perkataan kita terhadap orang-orang di sekeliling kita, itu juga terhadap tindakan kita, ya. Sekali lagi contoh nih, ketika ada orang, misalnya orang tua kita menyuruh kita, ayo belajar, mari kita belajar langsung, dan mari kita melakukannya secara langsung, tidak menunda-nunda, sehingga itulah yang menjadi anak kesayangan Tuhan, ya. Perintah dari orang tua kita, begitu juga perintah dari Tuhan, ya. Kalau kita langsung melakukannya, kalau kita langsung mentaatinya, maka Tuhan akan senantiasa memberkati kita dan melimpahkan berkat-Nya buat kita, karena kita adalah anak-anak yang dikasihinya, ya. Sama seperti ayat yang terakhir tadi, inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan. Sehingga nantinya Tuhan akan mengatakan, ya, ketika kita berdoa, ya, Tuhan pasti akan dengar dan mengatakan, inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan. Ketika kita melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita, ketika kita menyukakan hati Allah, ya, maka Tuhan akan senantiasa memberkati kita dan mencurahkan berkat-Nya untuk kita, ya.
Demikian firman Tuhan untuk hari Minggu ini, ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian katanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.